Anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik 1E subtema 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan membahas pelajaran PKN tentang perbedaan. Anak-anak bisa menyiapkan buku dan jangan lupa alat tulisnya ya. Anak-anak, setiap orang mempunyai banyak perbedaan. Perbedaan yang paling kelihatan misalnya adalah perbedaan bentuk tubuh, ya, perbedaan warna kulit atau rambut. Nah, itu terlihat ya, atau perbedaan kegemaran atau hobi. Jadi, jika ada banyak perbedaan antara sesama manusia, berarti kita harus belajar menerima perbedaan. Ini adalah contoh sikap bagaimana kita bisa menerima perbedaan. Yang pertama adalah walaupun berbeda, tetap bisa saling menyayangi. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, saling menghormati. Dan yang keempat, tidak bertengkar, ya. Jadi anak-anak, mengapa kadang sering terjadi ya orang bisa saling bertengkar, tidak rukun, ya, tidak mau saling membantu? Itu karena kadang-kadang sesama manusia tidak mau menerima perbedaan. Jadi kita kadang-kadang maunya dengan orang yang kita anggap harus sama dengan kita. Nah, itu yang akhirnya kita tidak bisa menjadi rukun, ya, gampang bertengkar, ya. Jadi ada 4 contoh sikap ini yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup rukun dan damai dengan menerima perbedaan dari orang-orang di sekitar kita ataupun semua orang yang ada di keluarga kita. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak bisa melihat di sini ada 2 gambar. Anak-anak bisa lihat di bukunya ya. Jadi di sini ada gambar seorang adik yang minta tolong kepada kakaknya. Kak, tolong ambilkan minum. Ya, kalian melihat bahwa perbedaan tubuh ya antara adik dan kakak ini kelihatan. Adiknya jelas tubuhnya masih kecil, masih pendek ya. Dia tidak bisa meraih gelas yang ada di meja. Sedangkan kakak kan lebih tinggi. Nah, tapi dalam gambar ini ketika adiknya minta tolong, kakaknya malah bilang begitu saja tidak bisa, Dek. Nah, lalu gambar yang kedua ini adalah Adi dan Nina. Adi berkata, Kak, aku ingin mengambil mainan itu. Adi juga tubuhnya lebih pendek daripada Nina. Lalu mainannya ada di atas rak buku. Nah, dia minta tolong supaya diambilkan mainan itu. Lalu Nina menjawab dengan baik, ini kuambilkan untukmu, Dek. Nah, manakah pada gambar ini kegiatan yang menunjukkan sikap saling membantu? Kalian tentu ingat tadi bahwa saling membantu itu adalah
salah satu contoh menerima perbedaan. Kalau gambar yang pertama, ini jelas adalah sikap yang tidak menunjukkan saling membantu ya. Jadi anak-anak tidak boleh melakukan ini. Ya, kalau adiknya minta tolong sebagai kakak terus berusaha membantu sebisanya ya. Nah, untuk gambar yang kedua inilah yang merupakan sikap saling membantu. Ya. Jadi anak-anak bisa mencontoh dalam kegiatanmu sehari-hari ya. Mungkin ada adik yang lebih kecil yang membutuhkan bantuan, itu harus diberikan bantuan ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini kita akan juga belajar tentang perbedaan. Ini adalah perbedaan ciri-ciri tubuh. Dalam gambar ini, bagaimana ciri tubuh ayah, ibu, dan Tony? Apakah mereka mempunyai ciri tubuh yang sama? Ibu mempunyai kulit putih dan rambut bergelombang. Jadi ibunya Tony ini kulitnya putih dan rambutnya bergelombang. Ayah mempunyai kulit gelap dan rambut ikal. Anak-anak bisa lihat perbedaannya dari gambar ini ya. Tony memiliki rambut ikal dan kulit Tony gelap mirip dengan ayah. Jadi mungkin kalau anak-anak perhatikan dalam keluargamu ya, mungkin kamu mirip dengan mama. Mungkin kakak itu miripnya dengan papa ya. Jadi dalam satu anggota keluarga pun ya, ciri-ciri tubuh kita itu semua juga tidak sama. Selalu ada perbedaan. Sekarang anak-anak bisa melihat pada halaman ini. Di sini tampak Deli, Lani, dan Nina. Mereka sedang bersama-sama di kantin sekolah. Kalian lihat di buku kalian juga ya. Bel istirahat sudah berbunyi. Lani mengajak Nina dan Deli ke kantin sekolah. Mereka membawa bekal masing-masing. Lani membawa bakpo isi, lalu membawa pisang dan susu. Nina membawa nasi goreng, apel, dan air putih. Deli membawa roti isi dan jus jeruk. Bekal mereka berbeda-beda. Mereka saling berbagi makanan. Jadi ketiga anak ini memiliki makanan kegemaran sendiri-sendiri ya. Makanan yang mereka suka itu sendiri-sendiri. Nah, tetapi ya mereka mau saling berbagi. Jadi berbagi dalam perbedaan dapat menciptakan kebersamaan. Jadi walaupun mereka membawa makanan yang berbeda-beda, mereka bisa makan bersama, saling berbagi, ya mungkin ada temennya yang mau. Nah, jadi apakah kamu memiliki pengalaman berbagi dengan temanmu atau saudaramu di rumah? Anak-anak bisa mendiskusikannya, membicarakannya di rumah dengan mama papa ya. Apakah pernah kalian mempunyai pengalaman berbagi? Kepada siapa kira-kira? Coba kalian ceritakan kepada mama, papa, atau kakak di rumah. Anak-anak perhatikan untuk di halaman ini. Anak-anak dengarkan ya. Anak-anak juga boleh ikut membaca. Di sekolah, Nina makan bersama teman.
Di rumah, Nina makan malam bersama keluarga. Selesai makan, mereka berbincang. Berbincang tuh saling bercerita gitu ya. Nina dan Adi bercerita tentang kegemaran mereka. Nina gemar menggambar bunga, Adi gemar sekali menggambar hewan. Mereka sering menggambar bersama. Mereka berbagi kertas dan pensil warna. Mereka menggambar dengan rukun. Lalu, sekarang pertanyaan untuk anak-anak. Apakah anak-anak juga mempunyai kegemaran? Kegemaran itu sama dengan hobi ya. Lalu, coba bicarakan di rumah dengan saudaramu di rumah ya, mungkin kakak atau adik. Apakah kegemaran atau hobimu itu berbeda dengan saudaramu? Ataukah ada kegemaran kalian yang sama? Coba ya didiskusikan, dibicarakan. Ya, karena setiap orang pasti mempunyai kegemaran atau hobi yang berbeda, tetapi ada juga yang hobinya sama. Ya, coba anak-anak diskusikan di rumah. Sekarang kita akan melengkapi cerita berikut berdasarkan gambar. Gunakan kata yang ada di dalam kotak. Tony dan adiknya makan. Kalau berdua begini berarti mereka makannya bagaimana? Ya, makan bersama. Mereka titik-titik dahulu sebelum makan. Sebelum makan kita harus ngapain dulu? Ya, harus berdoa dulu ya. Tony senang makan menggunakan, kalian bisa lihat di gambar itu, Tony senang menggunakan apa? Sendok. Adik suka makan menggunakan tangan. Kebiasaan makan mereka berbeda, tetapi mereka tetap saling menyayangi. Jadi walaupun perbedaan saat makan ya, yang satu pakai sendok, satu menggunakan tangan ya, tetapi mereka tetap saling menyayangi. Ya, bukannya Tony terus marah sama adiknya, kenapa kok pakai tangan makannya? Kakak juga kenapa kok pakai sendok? Nah, tidak seperti itu ya. Jadi mereka tetap saling menghormati masing-masing. Ya, bisa tetap saling menyayangi. Kita lanjutkan ya. Kita akan menuliskan kalimat-kalimat yang ada di halaman ini untuk menyusun ya percakapan ya pada gambar yang nantinya akan kita lihat di halaman berikutnya. Jadi di sini ada banyak kalimat-kalimat ya yang kita gunakan untuk mengisi pada balon kata yang sudah disediakan. Jadi ini adalah kegiatan anak-anak yang sedang berolahraga. Pada gambar ini anak-anak bisa melihat ya, Nina dan teman-temannya baru saja selesai berolahraga. Kira-kira apa yang dikatakan oleh guru pada percakapan ini? Kita melihat jawabannya di kotak-kotak yang sudah ada tadi ya. Bagaimana olahraga hari ini anak-anak? Lalu Nina dan teman-temannya menjawab, "Kan sekali Pak Guru."
Lalu Pak gurunya berkata lagi, sekarang ayo kita rapikan matras-matras ini. Baik Pak Guru, jika dikerjakan bersama, pekerjaan terasa ringan ya teman-teman. Betul sekali Ton. Nah, jadi mereka bekerja sama untuk membereskan semua alat olahraga sehingga pekerjaannya cepat dan terasa ringan. Nah, inilah manfaat dari saling membantu dan bekerja sama. Pertanyaan untuk anak-anak dari pelajaran PKN kita hari ini tentang perbedaan. Apakah anak-anak bisa menyebutkan manfaat kebersamaan dalam keragaman? Nah, manfaat kebersamaan dalam keragaman itu ya seperti tadi contoh-contoh yang sudah kita lihat ya. Jadi kegunaannya ya, kebersamaan itu adalah untuk membuat pekerjaan yang berat jadi terasa ringan dan cepat selesai. Selain itu, kita bisa saling membantu sehingga kita bisa saling rukun, damai, tidak bertengkar. Nah, itu adalah kegunaan kebersamaan di dalam keragaman. Keragaman ini perbedaan ya, sama dengan perbedaan. Sama seperti bangsa Indonesia, ya seperti anak-anak tahu, kita ini adalah bangsa yang sangat beragam, ya banyak sekali perbedaan di Indonesia ini. Tetapi kita selalu ingat, ya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Ya, jadi kita sebagai anak Indonesia juga harus belajar. Walaupun kita berbeda-beda ya, baik suku, agama, ya, atau perbedaan fisik, perbedaan hobi kita, tetapi kita semua tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi anak-anak diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari untuk menghormati perbedaan kita dengan orang lain. Walaupun orang lain berbeda dengan kita tetap bisa saling menyayangi ya, dengan teman ya. Walaupun berbeda tetap bisa bermain bersama ya, tetap berteman dengan baik. Baiklah anak-anak, terima kasih hari ini sudah mengikuti pelajaran PKN dengan baik. Kiranya anak-anak selalu bisa mengambil pelajaran atau nilai-nilai yang baik dari semua pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini dan dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran kita berikutnya. Tetap sehat, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi.